Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Fatiha ila ruh Syekh Muhammad bin Umar Nawawi wa usulih wa furu'ih wal muntasibin alaih wa muhibbih wa ayyid alaina min barakatihi wa nafahatihi wa ulumi ala hadhihi wa ulumi hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam awwalu ma tus'alul mar'atu yaumal qiyamati an salatiha wa an ba'liha. Pertama, yang dimintai pertanggungjawaban kepada seorang istri oleh Allah pada hari kiamat kepada setiap perempuan atau istri, yaitu an salatiha, tentang salatnya, wa an ba'liha, dan tentang suaminya. Salat sebagaimana kita ketahui rukun kedua dari rukun Islam, dan salat dijadikan oleh Allah imaduddin, tiangnya agama. Kalau dijalankan sholat dalam waktunya dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, maka ia memperkuat, memperkokoh agamanya. Tapi bila dikerjakan syaratnya, rukunnya tidak terpenuhi, juga orang yang sama sekali tidak sholat alias meninggalkan, itu berarti merobohkan kekuatan agamanya. Seperti bangunan ada pondasi tapi asal-asalan, atau sama sekali tidak berpondasi, maka itu akan merusak bangunan yang ada di atasnya. Sama halnya dengan apa? Orang yang meninggalkan sholat. Lah, sholat ini dijadikan barometer utama hubungan antara hamba dengan Allah. Jika hamba tadi itu hubungannya dengan Allah melalui sholat bagus, baik, maka apapun darinya, dari perbuatan yang lainnya, itu dinilai bagus. Karena pada umumnya kalau orang itu menjalankan sholat dengan benar, dengan baik, maka mau tidak mau perbuatannya itu baik dan menjauh, terhindar dari kejahatan dan kemungkaran. Sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu dapat menghindarkan orang yang menjalankannya dari kejahatan dan kemungkaran. Karena itu kenapa kok menjadi satu-satunya yang pertama dilihat oleh Allah? Kalau baik dianggap baik semuanya, kalau buruk dianggap buruk semuanya. Sholat, ya karena memang dari sholat orang bisa meningkat kebaikan, ketaatannya, jika dia menjalankan sholat sesuai dengan rukun-rukun dan syaratnya. Sebagaimana di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama yang dihisab oleh Allah dari seorang hamba, umum ini laki ataupun perempuannya, itu as-shalah, salat. Idza salahat salaha sa'iru amali, wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kalau sholatnya benar, sholatnya bagus, maka seluruh amalnya dianggap bagus. Tapi kalau sholatnya rusak,
sholatnya nggak benar, maka dianggap rusak semua amalnya. Itu hubungan antara hamba dengan Allah. Sama dengan seorang perempuan, hubungannya dengan Allah lewat sholat. Yang kedua yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kepada seorang perempuan setelah sholat, yaitu tentang suaminya. Artinya apa? Kewajiban, bagaimana cara ia menjalankan kewajiban kepada suaminya. Nah, kewajiban-kewajibannya yang diberikan oleh agama kepada seorang istri, apakah dijalankan? Kalau kewajibannya kepada suami tadi itu dijalankan, seperti wajah yang senyum, wajah yang sumeh di hadapan suami, atau bau yang harum, atau telinga yang enak didengar. Karena itu ada yang mengatakan apa? Seorang istri itu harus menjaga beberapa hal kepada suaminya. Yang pertama, menjaga pandangannya. Jadi pandangan suami dari kepadanya. Kemudian penciuman suami kepadanya, telinga suami darinya. Jadi suami jangan sampai memandang kepada istrinya sedangkan istrinya cemberut kepada suami. Ini jangan sampai terlihat wajah yang tidak menyenangkan dari istri kepada suaminya. Walaupun suaminya tadi itu tidak sesuai keinginannya, ucapannya, perbuatannya, walaupun tidak sesuai keinginannya, semestinya dia sebagai istri tetap menunjukkan sesuatu yang membahagiakan dari wajahnya kepada suaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga penciuman suami darinya. Jadi jangan sampai suami mencium yang tidak menyenangkan dari istri. Walaupun tidak harum, yang penting tidak bau. Yang penting tidak bau, walaupun nggak harum, yang penting tidak bau. Jangan sampai suami mencium dari istrinya bau kecut. Kalau bau bawang setelah masak wajar, istrinya baru masak bau bawang nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian dibiarkan bau bawang tadi itu mulai habis masak sampai malam, tidur sama suaminya bau bawang. Nah ini jangan sampai bau bawang setelah masak, tapi setelah itu dia kemudian mengganti pakaiannya ataupun memakai wewangian yang sekiranya aroma harum atau aroma tidak sedap itu tidak tercium oleh suaminya. Yang ketiga, jangan sampai terdengar keburukan atau ketidaksenangan suami darinya. Jadi istri harus menjaga sikapnya, perbuatannya, sekiranya yang terdengar di telinga suami tentang istrinya itu nggak ada yang buruk, hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus. Atau juga langsung dari istri kepada suami. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak ingin didengarkan oleh suami dari istrinya. Ya, jangan sampai telinganya suami mendengarkan sesuatu yang tidak baik, tidak bagus didengarkan oleh suami dari istrinya. Itu harus dijaga. Karena itu nanti akan diminta pertanggungjawaban dari kiamat dari seorang perempuan setelah sholat. Jadi setelah sholat Allah akan menanyakan kepada dia bagaimana dia kepada suaminya di dalam menjalankan amalnya.
Lah kalau dia berbuat baik kepada suaminya, itu akan dikatakan oleh Allah ahsanallah ilaih. Jadi kapan seseorang suami berbuat baik kepada istrinya atau seorang istri berbuat baik kepada suaminya, Allah akan memperbagus segala urusannya. Nah, segala urusannya diperbagus sama Allah. Ya, diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada seorang istri yang mengeluh kepada Nabi. Seorang istri mengeluh kepada Nabi tentang suaminya. Yang ditanya Nabi, fa kaifa anti lahu? Sikap kamu kepadanya gimana? Dia mengeluh tentang suaminya, itu dan yang lain sebagainya. Ya mungkin kalau bahasanya sekarang ini, dia tidak menafkahi aku ya Rasulullah, dia tidak ini, tidak itu dan yang lain sebagainya. Nabi tidak kemudian menyalahkan suami dan tidak, tapi mengajarkan kepada istri. Tidak menyalahkan istri, tapi mengajarkan sesuatu yang baik kepada istrinya. Kaifa anti lahu? Bagaimana kamu kepadanya? Bagaimana kamu kepadanya? Malah Nabi mempertegas, fa innahu jannatuki wa naruki. Karena dia suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Ya, seperti orang tua kepada anak. Orang tua kepada anak itu surga dan nerakanya. Begitu juga suami bagi istri, bahwa suami itu adalah bisa menjadi surganya, bisa menjadi nerakanya. Nah, kalau dia menjalankan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka suaminya menjadi surganya. Tapi kalau dia menyia-nyiakan kewajibannya kepada suaminya, maka suaminya akan menjadi neraka untuknya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu mudah-mudahan yang hadir yang sudah memiliki suami bisa menjadikan suaminya adalah surganya. Ya, dan mudah-mudahan apapun yang tidak disenangi dari suaminya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk menghadapinya karena mereka adalah surganya. Dan mudah-mudahan yang belum menikah segera mendapat jodoh yang soleh yang bisa menjadi imam yang baik dalam kehidupannya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.